Artis Prilly Latuconsina di media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Dia menyatakan bahwa ada banyak perempuan yang independen, tapi hanya sedikit laki-laki yang mapan. Tentu saja ucapannya itu menuai kontroversial ya, banyak yang menghujat, banyak tapi yang setuju juga banyak. BTW guys, fun fact-nya, apa yang disampaikan Prilly ini bukan opini dia pribadi. Ada data yang valid yang mendasari Prilly itu ngomong seperti itu. Nah, fenomena ini terjadi di China. Cewek-cewek di China sekarang punya kekuatan ekonomi yang besar pada saat ini. Yang mana fenomena ini sampai ada istilahnya, yaitu Yuxing Jingji. Yuxing artinya perempuan, Jingji artinya ekonomi. Di video ini tak jelaskan apa toh Yuxing Jingji itu. 大家好，我叫Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty。 Baju yang Intan pakai ini gambar ular kayu ya. Ini kaos Xinjia. Loh, kaos Xinjia merahnya kok merah gini? Ini yang Intan pakai merahnya merah salmon ya. Kalau teman-teman suka merah tua ya memang lebih afdol merah tua ya untuk Imlek. Merah tua ada kok, size kit juga ada, polo shirt pun juga ada. Open PO sampai tanggal 15 Desember. Available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Setelah tanggal 15 tidak bisa order lagi. Selain gambar ular kayu, ada juga custom marga. Teman-teman bisa request marga teman-teman sendiri dengan berbagai efek ya. Ada yang efeknya itu rainbow. Kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Ada efek glow in the dark. Ini pakai fosfor ini. Ada juga efek emas. Emasnya emas berkilau. Kalau teman-teman nggak suka efek aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Selain custom marga juga ada tokoh-tokoh Tiongkok lainnya. Seperti Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kera Sakti, Konfusius, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Huang Zhong, bahkan antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Okay, let's start! Psikonomi ini pertama kali muncul di majalah Inggris The Economist dan merujuk pada konsep di mana perusahaan memperoleh manfaat ekonomi dengan lebih memahami dan memanfaatkan peran perempuan di tempat kerja. Zaman dulu, terutama di Asia dan di Afrika Utara ada kesenjangan gender di mana wanita itu dianggap di bawahnya laki-laki. Sehingga potensi wanita ini tidak dieksplor, tidak digali lebih lanjut. Stereotipnya wanita, nasibnya wanita cuma satu, jadi ibu rumah tangga. Padahal nggak semua wanita pengen jadi ibu rumah tangga. Ada wanita yang pengen jadi presiden, ada yang pengen jadi kaisar. Statistik wanita pada abad ke-21 awal itu ya, yang bekerja itu rendah banget. Di Asia cuma 25%. Bahkan di Afrika Utara cuma 20%. Meanwhile, total populasi wanita di bumi ini itu 49,5%. Hampir separuh penduduk bumi adalah wanita. Lah, kan sayang ya. Hampir separuh populasi dunia kok tidak digali dengan baik potensinya, tidak dimanfaatkan dengan baik. Makanya timbullah istilah psikonomi ini. Ayo kita coba melibatkan wanita, mendorong lebih banyak wanita untuk bekerja. Siapa tahu wanita itu bisa membantu perekonomian negara. Dan siapakah yang paling bersemangat dalam program psikonomi ini? Wanita-wanita China guys. Mereka itu mungkin sudah terlalu lama terzolimi ya. Paling gembira, paling menerima psikonomi itu ya wanita-wanita Tiongkok sana. Psikonomi ini sekarang menjadi tren di China. Mindsetnya cewek-cewek Tiongkok sekarang ini bukan Cinderella, tapi sudah jadi Moana. Mereka bisa berusaha sendiri, lebih mandiri, bisa memanjakan diri sendiri. Menurut Global Accenture, China itu memiliki 400 juta konsumen wanita dengan usia 20-60 tahun. Yang mana pengeluaran mereka itu sampai mencapai 10 triliun yuan atau 1,4 triliun USD.
Pengeluaran cewek doang itu guys sampai 10 triliun yuan. Ini menjadikan mereka sebagai pangsa pasar terbesar ketiga di dunia. Setara dengan gabungan pasar retail Jerman, Perancis, dan Inggris. Kenapa daya beli wanita-wanita China itu bisa setinggi itu? Ini terjadi karena yang pertama, banyak perempuan Tiongkok yang banyak menghasilkan uang. Pendapatan total dan per kapita perempuan di China itu tumbuh lebih cepat daripada laki-laki. Selama 5 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan wanita itu berkisar 4-7%. Meanwhile, laki-laki cuma 1,7-6%. Begitu juga dengan kesenjangan pendapatan. Kalau di awal abad ke-20, kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita itu 30%. Sekarang sudah mengecil, jadi 15-25%. Bahkan pada tahun 2022, wanita-wanita Tiongkok yang bekerja itu sudah tinggi banget guys. Sudah 61%, yang mana ini lebih tinggi daripada negara-negara di negara yang maju kayak Uni Eropa dan Amerika. Ini data dari sumber yang sama ya, Global Accenture itu tadi. Ini mengejutkan banget ya, dimana cewek pada saat itu benar-benar dianggap kurang penting, wis gak bisa apa-apa, takdirnya itu cuman kawin, mana. Sampai awal abad ke-20, kelahiran cewek itu tidak diharapkan loh di China. Buktinya, pas Deng Xiaoping itu ngadain one child policy, yang mana satu keluarga harus punya satu anak ya. Banyak loh bayi perempuan yang dibuang. Kalau teman-teman belum tahu apa itu one child policy, lihat toh guys. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sekarang presentasi wanita bekerja di China malah melebihi negara-negara barat. Wow loh ini. Yang kedua, banyak wanita yang menunda menikah dan menunda kelahiran demi karir. Di China sekarang sudah mulai banyak wanita itu yang menunda untuk menikah dan melahirkan. Menurut data statistik ya, pada tahun 2010, wanita-wanita itu kebanyakan menikah di usia 24 tahun. Tapi di tahun 2020 ini kebanyakan wanita itu menikah di usia ke-28 tahun. Begitu juga dengan punya anak. Pada tahun 2010, rata-rata wanita itu punya anak di usia ke-27. Tapi di tahun 2020, kebanyakan mereka punya anak di tahun ke-29. Bahkan ada pasangan yang sudah nikah, tapi memutuskan untuk child free. Oke, nikah, tapi nggak mau punya anak. Kenyataan ini ngebikin Xi Jinping itu presiden China ya. Dia nangis darah guys. Yang mana kampanye one child policy itu sudah dilonggarkan two child policy. Sekarang bahkan three child policy. Itu pun kalau misalkan pasangan itu melahirkan anak itu lebih banyak 4, 10, 20, malah tidak ada sanksi apa-apa loh sekarang. Tapi tetap saja angka kelahiran itu tidak meningkat di China. Pemerintah itu sampai kampanye-kampanye, ayo guys, mana oh guys, mana oh guys. Tapi ya mindsetnya sudah beda ya. Ini duit ini sekarang lebih menggiurkan daripada berkeluarga. Bahkan keinginan masyarakat China untuk punya anak itu terendah di dunia. Yang mana ini itu nulari tetangga-tetangganya ya. Sekarang Korea, Jepang itu pada ikut-ikutan, pada nggak mau punya anak semua. Yang ketiga, perubahan tren. Perempuan-perempuan di China, meskipun dia sudah ada usia ya, dia masih kepengen untuk upgrade diri. Menurut data dari JD Research Institute for Consumption and Industrial Development pada bulan April tahun 2023, cewek-cewek di China itu lebih banyak yang beli buku, ikut training, ikut pelatihan-pelatihan, ikut kursus daripada cowok. Ya selain memanjakan diri, ternyata cewek-cewek China ini itu mikir, meluangkan waktu untuk upgrade diri. Menurut 2024 Women's Car Market Insight Report, pada tahun 2023 sampai 2024, cewek China yang beli mobil itu meningkat sampai 10%. Semakin banyak wanita mapan di China. Ini yang terjadi di China ya. Ini risetnya China. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah fenomena psikonomik ini juga terjadi di Indonesia?
Menurut teman-teman gimana? Xie ni kuan kan, zaijian. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.